Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini masih tetap semangat ya, meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, persiapkan diri kalian untuk mengikuti 1 jam pelajaran ke depan. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang konsep pendapatan nasional. Pada konsep pendapatan nasional, kegiatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara dalam 1 tahun. Pendapatan nasional dapat diartikan dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Adapun yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah keseluruhan permintaan dan penawaran, konsumsi dan tabungan, investasi, kualitas sumber daya manusia, keadaan sumber daya alam, dan ketersediaan modal. Pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Dengan demikian, pendapatan nasional memiliki peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kegiatan perekonomian negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Aktivitas tersebut melibatkan individu, keseluruhan masyarakat, baik pemerintah, swasta, dan rumah tangga. Setiap negara akan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan ekonominya agar secara kontinu dapat diperhatikan perubahan-perubahan tingkat dan corak kegiatan ekonomi yang berlaku. Manfaat pendapatan nasional. Manfaat dari mempelajari pendapatan nasional yaitu: yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu, karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, komponen-komponen pendapatan nasional atau konsep pendapatan nasional. Dalam perhitungan pendapatan nasional suatu negara, dikenal beberapa konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah suatu negara yang bersangkutan. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product, yaitu jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun, yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau net national product, yaitu nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Yang keempat, pendapatan nasional bersih atau net national income dapat dilihat dari 2 sisi. Dari sisi yang pertama yaitu sisi pendapatan, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income, yaitu seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional merupakan pendapatan pribadi. Yang terakhir, pendapatan bebas atau disposable income, yaitu apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Dengan demikian, pada hakikatnya, pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada di dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa yang mereka inginkan.
Cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti. Tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.